Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu Paskah yang keempat, yang disebut juga hari Minggu Panggilan. Mari kita berdoa, mohon supaya panggilan imam, panggilan para biarawan biarawati semakin bertambah. Karena sekarang begitu sulit. Hanya di kota Milan, di Italia Utara masih banyak panggilan. Tapi di tempat lain tidak ada yang mau jadi pastor. Si Andi, siapa lagi? Tidak ada lagi. Mari kita mempersiapkan diri, kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 349. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau mencamkan dalam hati kami satu nama tempat kami dapat memperoleh keselamatan, ialah Yesus Putramu yang hidup. Kami mohon, bangunlah kami menjadi gerejamu, di mana Dia menjadi batu sendinya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" "Saudara-saudara," jawab Petrus kepada mereka, "bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah.
padaku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para Romo, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya saya minta maaf kalau tiba-tiba blank. Kenapa? Karena diabetes. Berkali-kali begitulah. Nah, hari ini kita mendengar bahwa Yesus itu gembala yang baik. Nah, gembala yang baik didengarkan suaranya. Cerita ada seorang turis yang pergi ke Palestina untuk mengetahui apa kandang itu. Kalau kita di sini kandang itulah pakai pintu, ada ada ya seperti rumah seperti inilah, itu kolam renang itu. Nah, tapi di Palestina kandang itu tidak bentuk seperti itu. Lalu bentuknya apa? Batu yang ditata keliling kira-kira 20 meter, itulah kandang. Lalu diambillah salah satu batu sebagai tempat jalan keluar dan masuknya domba-domba itu, dan disitulah gembala itu tidur atau menjaga. Nah, jadi kita punya bayangan bagaimana kandang itu di tanah Palestina dengan kandang di tempat kita sendiri berbeda. Lalu Yesus menyatakan bahwa dirinya itu sebagai gembala. Siapakah domba-dombanya? Itulah orang-orang yang percaya kepada. Nah, sekarang Yesus membawa domba-dombanya ini untuk memasuki kandang. Apa itu kandang? Itulah kerajaan Allah. Yesus memanggil nama masing-masing. Pak Koko, ayo datang. Pak Hari, nah, Pak Anes, Kak Anes datang. Tapi kadang-kadang atau mungkin sering panggilan Yesus itu tidak kita dengar. Kenapa? Karena kita sibuk sendiri. Kita seringkali mencari rumput sendiri, mencari air untuk minum sendiri, sehingga tidak terdengar nama Yesus, apa panggilan Yesus itu. Dengan bacaan hari ini, mari kita coba untuk menyadari, dan mari kita untuk mengingat, oh iya, aku dipanggil Yesus untuk mengikuti jalannya, dan jalannya itu jalan yang baik, jalan yang menyelamatkan. Namun seringkali aku tidak mau mendengarkan. Mari kita mulai bertobat. Mari kita mulai memulihkan kembali, supaya kita dibimbingnya menuju arah yang lebih bagus. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, supaya kami bersedia mendengarkan suara panggilan sebagai gembala kami. Amin. Mari kita menyampaikan
aku percaya Karena Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan anak Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mempertaruhkan hidupnya sebagai tebusan semua orang. Kalau demikian, dialah pengantara kami dalam doa kita. Silakan. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memberkati umatnya agar semakin menggereja dan rela melakukan karya pelayanan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin agar mengikuti jejak putranya dan sanggup mengangkat beban orang lain serta berusaha mendekati pribadi masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban putranya kepada mereka yang menderita dan tertindas, agar mereka jangan membalas maki-maki bila diejek dan jangan membalas jika diancam bila orang bertindak tidak adil terhadap mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda dan kaum dewasa yang masih muda, semoga Allah Bapa membimbing kaum muda berani melihat kemungkinan untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya di dalam gereja sebagai imam, bruder, suster, atau rasul awam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam hidup kami. Di dalam hidupmu, berilah kami kekuatan untuk hidup seperti putramu, setia juga dalam hal-hal kecil dan selalu mematuhi kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati kami menghadap kepada-Mu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dan dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, dalam persembahan ini kami mengenang putra gembala baik yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kami. Perkenankanlah dia membimbing kami dalam Ekaristi dan membawa kami ke sumber kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya, kami memuji Engkau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal. Dalam kebangkitannya kehidupan kami semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra-putri cahaya, dilahirkan untuk kehidupan abadi bagi para beriman. Dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermata memuliakan keagungan-Mu. Kudus Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk membenarkan aku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam korban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, damailah Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Cornelius Sipayung dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranjak kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. 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 Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa, Gembala Agung yang baik, perhatikanlah semua domba yang mengikuti Engkau. Kamilah domba-domba itu yang telah ditebus putramu dengan mengorbankan darahnya. Antarlah dan pintulah kami di tempat di mana kami dapat menemukan rezeki bagi kehidupan kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa telah selesai, kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, 3, 2.